Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dapat sharing akannya ilmu yang nantinya insyaallah akan saya paparkan atau saya jelaskan, dan tak lupa pula kita aturkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kebaikan, merubah manusia yang awalnya buruk menjadi baik. Sebelum memasuki ke materi, izinkan ulun memperkenalkan diri ulun. Nama Muhammad Adil Fadilah, NIM 2001011200670, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, angkatan 2020. Materi yang akan saya sharing nanti berkaitan dengan mata kuliah Psikologi Perpustakaan yang dibimbing Bapak Arif Rahman Hakim, MA. Kemudian langsung saja memasuki materi. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul bagaimana cara kita menyapa, melayani komunikasi efektif terhadap pengunjung perpustakaan. Yang pertama, dirasakan yang kita berikan kepada pengunjung perpustakaan adalah pelayanan yang baik. Pelayanan itu dikatakan baik jikalau sudah memenuhi 3 hal. Yang pertama, cepat, tepat waktu, dan benar. Yang pertama, cepat. Bagaimana respon kita kepada pengunjung perpustakaan? Apakah cepat atau lambat? Pelayanan yang kita berikan kepada pemustaka akan memberikan kesan nantinya. Makanya daripada itu, kita sebagai pustakawan harus memberikan pelayanan yang baik. Contohnya sifat-sifat kita yang ramah, kemudian membuat dia nyaman sehingga dia nyaman membaca buku, berkunjung ke perpustakaan itu dia nyaman. Itu hal yang harus pustakawan miliki untuk membuat pemustaka itu nyaman. Kemudian pelayanan yang kita berikan kepada pustakawan setelah kita bersifat ramah dan membuat nyaman kepada pemustaka tadi adalah pelayanan yang kita berikan. Yang di sini saya menyebutkan 3 pelayanan yang kira-kira dipandang baik kalau kita sudah melaksanakan 3 ini oleh pemustakanya. Yang pertama, cepat. Artinya itu bagaimana kecepatan kita menanggapi para pemustaka yang datang sehingga mereka tidak mudah bosan berada di perpustakaan. Terus yang kedua, tepat waktu. Bagaimana ketepatan waktu kita memberikan hal-hal yang dibutuhkan pemustaka. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan yang benar. Pelayanan yang benar tadi kita membantu para pemustaka dalam mencari kebutuhannya di perpustakaan. Contoh, misal si pemustaka mencari buku tentang psikologi perpustakaan, jangan kita mencari buku untuk dia yang tidak berkaitan dengan ilmu psikologi perpustakaan. Nah, itu termasuk pelayanan yang baik, pelayanan yang benar
kepada para pustaka sehingga dapat membuat mereka nyaman, dan nantinya insya Allah mereka akan kembali lagi ke perpustakaan kita. Kemudian setelah itu kita membicarakan tentang komunikasi efektif kepada pengunjung perpustakaan. Di sini saya mengambil yang menurut Scott M. Kaltip dan Allen dalam bukunya Effective Public Relation. Yang pertama adalah credibility. Credibility adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu kredibilitas. Kredibilitas itu berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalkan kualifikasi atau tingkat keahlian seorang. Contohnya seorang pustakawan dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal tentang ilmu perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah konteks. Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi, supaya komunikasi berjalan efektif. Konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. Kemudian yang ketiga, konten. Konten adalah isi pesan merupakan bahan atau materi dari apa yang hendak disampaikan kepada pemustaka. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesannya mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Kemudian yang keempat, clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci kesenimbungan berkomunikasi. Misalnya jangan berbelit-belit dalam menyampaikan pesan kepada pemustaka. Kemudian yang keenam, capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Artinya tuh kita mengarahkan kepada si pustakawan sehingga si pustakawan dapat arah tujuan apa yang ia cari dengan bantuan kita. Kemudian yang terakhir adalah channel of distribution. Selain berbicara langsung kepada pustakawan, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media elektronik atau HP. Jadi kita sekarang kan bisa melalui link, bisa melalui website, bisa melalui aplikasi untuk berkomunikasi dengan para pustakawan. Nah, itulah yang kita gunakan selain bertatap muka langsung di zaman sekarang. Mungkin cukup hal ini sampai di sini saja. Hal yang ulun dapat sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jikalau ada kekurangan di dalam materi mohon ditambahkan atau dikoreksi di kolom komentar di bawah ini. Dan salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.